Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Salam. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian atas kehadirannya semua telah meluangkan waktunya pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini Ibu akan mengabsen kalian. Rosarida Purba, hadir? Hadir, Bu. Yunarni, hadir? Hadir, Bu. Jessica, hadir? Jessica, hadir? Mungkin jaringannya kurang bagus, Bu. Keluar dia. Oke, baik. Ini hadir? Hadir. Hadir. Petra, hadir? Hadir, Bu. Andi Prabu, hadir? Hadir, Bu. Jessica, hadir? Hadir dia, Bu. Cuman jaringannya yang bermasalah. Baik. Di sini Ibu akan melakukan proses bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Rotarida. Jadi, Bu, berdasarkan pengetahuan saya, bimbingan kelompok itu merupakan suatu interaksi antara guru dengan siswa. Nah, di mana kegiatan ini untuk membangun rasa optimis dan semangat bagi siswanya dan membantu siswa jika mengalami suatu masalah. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih jawabannya Rotarida. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Tidak ada ya? Baik, Ibu akan jelaskan pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Semua peserta dalam kegiatan berkelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Adapun tujuannya, sebelum Ibu jelaskan apa tujuan bimbingan kelompok, di sini siapa yang tahu tujuan bimbingan kelompok? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Wasarida. Jadi berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu, jadi saya bisa mengambil suatu tujuan dari bimbingan kelompok ini, yaitu bimbingan kelompok ini merupakan tujuan dari bimbingan kelompok ini untuk membangun rasa percaya diri seorang siswa dan bisa menghargai pendapat dari orang lain. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Rosalida. Ada yang lain yang menambahkan apa itu tujuan bimbingan kelompok?
Tidak ada ya, baiklah. Ibu akan menjelaskan apa saja pengertian tujuan bimbingan kelompok tadi. Tujuan bimbingan kelompok yang pertama itu mampu berbicara di depan orang banyak, mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, dan lain-lain. Yang kedua itu belajar menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. Yang keempat, membahas masalah atau topik umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama. Baik, Ibu akan menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang pertama itu, peserta diminta secara bebas berbicara, mengeluarkan pendapat, ide, dan saran. Yang kedua, mendengarkan dengan baik bila peserta lain sedang berbicara. Yang ketiga, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kelompok. Selanjutnya, asas-asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, asas keterbukaan, di mana para anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkan tanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu. Yang ketiga, asas kesukarelaan, di mana semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu-malu atau dipaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompok. Yang keempat, asas kenormatifan, di mana semua yang berbicara dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Baiklah anak-anak, itulah keempat tersebut harus ada dalam proses bimbingan kelompok, agar dalam proses bimbingan kelompok dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Baik, Ibu akan memberi baiklah, di sini ada yang ingin ditanyakan dari tugas-tugas yang Ibu bilang tadi. Sejauh ini belum ada, Bu. Oke, baiklah. Baik, di sini Ibu akan memberi waktu kesepakatan untuk kita semua. Apakah semua dapat waktu yang kita tentukan itu 30 menit? Apakah semuanya siap? Siap, Bu. Baik. Ibu akan menayangkan video tentang kenakalan remaja. Apakah sudah nampak? Sudah, Bu. Oke, mari kita saksikan. Bukan itu ya.
Apakah sudah nampak? Sudah, Bu. Suaranya kedengaran enggak? Kedengaran, Bu. Mereka berdua yang nyamperin murid baru ini dan mereka memarahi murid baru ini.
Kak, kamu tahu hari ini hari apa? Iya. Tahu jawab kok. Enggak, ini bukan anak aku. Kamu pasti ngelakuin sama cowok lain. Enggak, ini bukan anak aku. Pokoknya ini bukan anak aku.
demikian. Siapa yang mau tahu jawab? Hah? Jawab. Siapa yang udah ngambil kamu? Jawab. Siapa? Siapa kamu? Baik, sebelum itu Ibu akan Baik, sebelum itu Ibu akan menjelaskan konsep kenakalan remaja. Suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak hingga sekarang. Jadi, dari video yang Ibu tayangkan tadi, siapa yang bisa menjelaskan pengertian kenakalan remaja? Ayo, siapa yang mau memberikan pengertian kenakalan remaja? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Dr. Rida. Baik, Ibu lanjutkan. Tadi ada beberapa siswa yang izin sama Ibu karena terkendala dengan sinyal. Baik, kita lanjut saja. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, siapa yang bisa memberi pendapat apa itu pengertian kenakalan remaja? Saya persilahkan. Halo, ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Dr. Rida. Jadi menurut pendapat saya, kenakalan remaja itu merupakan masalah sosial yang dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Jadi kenakalan remaja itu merupakan gimana ya bilangnya? Jadi maaf Bu, saya ulangi kembali. Jadi kenakalan remaja itu merupakan masalah yang timbul di masyarakat
karena biasanya itu terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua dan juga pengaruh dari lingkungan. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas jawabannya Rosarida. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Silakan Jessica. Jadi menurut saya kenakalan remaja itu, Bu, perbuatan yang melanggar norma-norma akibat lingkungan sekitar yang kurang bagus. Ya, jawabannya bagus. Terima kasih Jessica. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Silakan Nani Rosalina. Kenakalan remaja itu seperti pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang, Bu. Menyimpang seperti gimana nih? Menyimpang seperti kenakalan remaja itu yang minum-minum di jalan lah, yang sekarang kita ketahui kenakalan remaja itu tidak tahu tempat, Bu, seperti merokok di depan umum, padahal masih anak sekolah seperti itu, Bu. Oke, baiklah. Sini Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Baiklah, di sini kita akan lanjut ke jenis-jenis kenakalan remaja. Sebelum Ibu jelaskan, di sini siapa yang ingin berpendapat apa itu jenis-jenis kenakalan remaja? Bu, Ya, silakan Rosarida. jadi menurut pengetahuan saya, jadi jenis-jenis kenakalan remaja itu dapat berupa seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, yaitu seperti merokok, terus minum minuman alkohol, bolos dari sekolah, dan melakukan tindakan bully. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya Rosarida. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ada lagi, Bu, yaitu yang seperti sekarang yang kita ketahui anak muda sekarang banyak yang ugal-ugalan dan sistem perkelahian atau seperti demo-demo juga begitu, Bu. Ya, nah, terima kasih. Ini ada lagi? Ada ya, baiklah. Jenis-jenis kenakalan remaja itu ya bisa jadi berkelahi, tawuran, minum minuman keras, narkoba, merokok, pacaran di luar batas, geng dengan kegiatan negatif, melakukan tindakan bullying atau bully gitu. Perbuatan etika atau sopan santun, pengompasan, pencurian, perampokan, dan tindakan kriminal lainnya. Jadi itulah jenis-jenis kenakalan remaja tadi. Baik, selanjutnya kita akan sebab-sebab kenakalan remaja tersebut. Apa aja sih perilaku sebab-sebab kenakalan remaja tersebut makanya terjadi kenakalan remaja? Saya persilahkan. Kenakalan remaja itu bisa dari faktor keluarga dan faktor pertemanan, Bu. Seperti kalau di faktor keluarga itu orang tua
tidak banyak menyempatkan diri untuk menjaga anak-anaknya, dan untuk pertemanan yaitu dia berteman dengan orang yang tidak bisa mendukung ke dirinya sendiri, Bu, sehingga dia melakukan hal yang bergantungan negatif di saat kawannya melakukan sesuatu yang tidak bagus, Bu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Ya, silakan Jessica. Faktornya bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan teman-teman sekitarnya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Jessica. Ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup, Bu. Oke, baiklah. Sebab-sebab kenakalan remaja itu bisa dipengaruhi dari faktor internal, di mana faktor internal itu yang pertama krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, kontrol diri yang lemah, di mana remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku atau nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Contohnya itu seperti penanaman kaidah-kaidah agama yang kurang kuatnya pendidikan remaja. Yang kedua itu dari faktor eksternal. Yang pertama, keluarga dan perceraian orang tua. Tidak adanya komunikasi antara anggota keluarga atau perselisihan antara anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anaknya, tidak memberikan pendidikan agama atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Yang kedua, teman sebaya yang kurang tidak baik. Yang ketiga, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Yang keempat, pengaruh dampak negatif perkembangan iptek. Dan yang terakhir, terbentur oleh keadaan yang memaksa atau kondisi ekonomi. Jadi itulah sebab-sebab kenapa terjadi kenakalan remaja. Oke, kita lanjut ke akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja. Sebelum Ibu jelaskan apa aja sih akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja, siapa yang ingin berpendapat? Saya persilahkan. Bagaimana, ada yang tahu akibat-akibat yang ditimbulkan makanya terjadi kenakalan remaja? Menjawab, Bu. Ya, silakan, Bu Farida. Jadi akibat dari kenakalan remaja ini dapat berdampak pada dirinya sendiri, yaitu jika seorang anak itu nakal, maka dia akan dijauhi oleh orang lain yang akan berdampak pada dirinya sendiri. Sehingga jika suatu saat dia membutuhkan pertolongan, orang lain tidak akan mau membantunya karena anak tersebut nakal, seperti itu, Bu. Terus bagi keluarga. Nah, kenakalan remaja ini juga berpengaruh bagi keluarga. Jika remaja nakal, maka yang dicap itu adalah keluarganya. Oh, anak ini dari keluarga itu, kita nggak usah deh dekat-dekat sama keluarga anak ini, seperti itu, Bu. Dan selanjutnya berdampak juga pada masyarakat, yaitu berdampak pada masyarakat jika
Karena pada umumnya yang menjadi anggota masyarakat itu adalah remajanya sendiri juga. Jadi dapat merugikan masyarakat dan orang lain juga. Terima kasih, Bu. Ya, jawabannya sangat bagus. Terima kasih, Rosalida. Ada yang lain yang berpendapat? Saya persilahkan. Tidak ada ya, baik. Ibu akan menjelaskan akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja. Yang pertama itu, bagi diri remaja itu sendiri. Akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mental. Walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Dampak bagi fisik itu yaitu seringnya terjadi berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Sedangkan dampak bagi mental yaitu kenakalan remaja tersebut akan mengantarkannya kepada mental-mental yang lembek, berpikir tidak stabil, dan kepribadiannya akan terus menyimpang dari segi moral yang pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan estetika. Yang kedua, bagi keluarga. Anak merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga apabila orang tuanya tidak mampu lagi bekerja. Apabila remaja selaku anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama akan berakibatkan terjadinya ketidakharmonisan di dalam keluarga dan putusnya komunikasi antara orang tua dan anak. Tentunya hal ini sangat tidak baik karena dapat mengakibatkan remaja sering keluar malam dan jarang pulang serta menghabiskan waktunya bersama teman-teman untuk bersenang-senang. Dengan jalan meminum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba ataupun bahkan obat-obatan dan lain-lain. Yang ketiga itu bagi lingkungan masyarakat. Apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan masyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarga. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan, atau mengganggu ketentraman masyarakat. Mereka dianggap anggota masyarakat yang memiliki modal rusak dan pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek. Untuk merubah semuanya menjadi normal kembali membutuhkan waktu yang lama dan yang penuh keikhlasan. Nah, itulah akibat-akibat kenapa terjadi kenakalan remaja tersebut. Baik, selanjutnya kita akan cara-cara mengatasi kenakalan remaja. Sebelum Ibu menjelaskan cara-cara mengatasi kenakalan remaja tersebut, siapa di sini yang ingin berpendapat apa saja cara-cara mengatasi kenakalan tersebut? Saya persilahkan. Izin masuk, Bu. Ya, silakan Bu Sarida. Baiklah. Jadi cara-cara untuk mengatasi kenakalan remaja itu awalnya kita harus mulai dari keluarga. Karena dari yang Ibu jelaskan tadi, ternyata kenakalan remaja itu datangnya kurangnya kasih sayang dari keluarga. Jadi untuk mengatasinya itu perlunya kasih sayang, terus perhatian dari orang tua supaya anaknya tidak nakal seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, jawabannya bagus. Terima kasih Bu Sarida. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi cara mengatasi kenakalan remaja tersebut? Tidak ada ya, baiklah. Ibu akan menjelaskan cara-cara mengatasi kenakalan remaja tersebut. Pertama itu perlunya kasih sayang, perhatian dan pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang anaknya sendiri.
Yang kedua itu pemblokiran terhadap media komunikasi internet yang berpengaruh buruk terhadap remaja. Yang ketiga, remaja bisa mendapatkan sebanyak mungkin pendidikan agama dan figur yang bisa dijadikan sebagai contoh. Yang keempat, kemauan orang tua untuk mengatasi anaknya keluar rumah dengan membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, nyaman bagi remaja. Dan yang terakhir itu, remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Nah, itulah cara-cara mengatasi kenakalan remaja tersebut. Baiklah, dari materi kenakalan remaja tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Tidak ada, Bu. Soalnya sudah jelas dari yang Ibu jelaskan dan pendapat dari teman-teman yang lain juga tadi, Bu. Baiklah, terima kasih, Mas Farida. Selanjutnya kita tahap pengakhiran. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat ya, namun untuk kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Lain kali kita bisa membahas materi selanjutnya. Nah, baik di sini Ibu mengambil kesimpulan bahwasanya kenakalan itu sangat merugikan bagi generasi muda. Baiklah, Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadirannya mau terlibat dalam aktif dan berdiskusi. Tentunya semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kalian semua. Untuk mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu.